Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan LMDM Family. Nah guys, hari ini kita akan bahas materi Fisika Dasar 2 yang berada di Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Pembahasan hari ini adalah yang berhubungan dengan hukum filsafat. Seperti apa materinya guys? Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Langsung saja guys, kita melihat materinya seperti apa ya. Nah, hari ini kita akan bahas bab 5 yang berhubungan dengan hukum filsafat. Pembahasan bab sebelumnya, yaitu bab kemagnetan, itu lebih fokus kepada persoalan magnet permanen. Nah, kemudian hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita karena berhubungan dengan pembahasan hukum filsafat. Artinya tidak cuma magnet permanen, karena ada banyak hal-hal yang dapat menghasilkan medan magnet. Nah, pada persoalan pembahasan bab ini, yaitu bisa kita selesaikan dengan beberapa solusi. Misalnya ada yang berhubungan dengan cara induksi. Nah, medan magnet itu dapat dihasilkan juga oleh arus listrik. Kesimpulan inilah yang menunjukkan jadi banyak sekali beberapa kasus atau contoh. Misalnya ada terjadi misalnya di kawat konduktor ya. Kemudian bila kita dekatkan dengan jarum kompas, apa penyebabnya? Apa yang menyebabkan jarum tersebut apakah bergerak atau tidak bergerak ya. Nah, hal ini disebabkan oleh bila misalnya pada kawat tersebut kita aliri dengan arus listrik. Nah, artinya nanti akan kita lihat terjadi apa? Terjadi pembelokan jarum kompas. Pengamatan inilah yang menyebabkan akibat adanya arus listrik, maka menyebabkan munculnya medan magnet. Dan medan magnet inilah yang mempengaruhi terjadinya pergerakan jarum kompas. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, ada juga hubungannya dengan gaya Lorentz ya. Nah, gaya Lorentz yang dilakukan oleh medan magnet pada arus listrik dapat dipandang sebagai gaya antara dua buah magnet, karena arus listrik menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Nah, pada bab inilah yang akan kita perhatikan atau kita lihat bagaimana pembahasan proses terbentuknya medan magnet di sekitar arus listrik. Apakah pada kawat tunggal, kawat sejajar, misalnya kawat melingkar dan lain-lain ya. Nah, pembahasan ini akan kita fokuskan kepada hal-hal yang berhubungan dengan hukum filsafat. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya muncul, berapa besar medan magnet di sekitar arus listrik? Besarnya medan magnet di sekitar arus listrik itu dapat ditentukan dengan adanya hukum ini, hukum filsafat ya. Misalkan kita memiliki sebuah kawat konduktor yang dialiri arus dengan simbol I. Nah, elemen kecil kawat tersebut yang memiliki panjang dl, karena L adalah panjang kawat dan dl adalah turunannya ya, maka arah dl sama dengan arah arus. Elemen kawat tersebut dapat dinyatakan dengan atribusi vektor, yaitu dl bar ya, ada arah vektor di atasnya. Misalkan kita ingin menentukan elemen magnet pada posisi P dengan vektor R ya, vektor posisi. Nah, misalnya kalau kita perhatikan gambar 51, ini ada kawat dan kita ingin melihat I atau kuat medan magnet yang dihasilkan pada elemen kawat. Jadi kalau kita ingin melihat pada posisi P, maka pada kondisi elemen kawat dengan notasi vektor yaitu dl, karena L merupakan panjangnya, maka jarak kawat terhadap titik P itu kita sebut sebagai R ya, dalam vektor. Nah, ini adalah cara untuk menentukan kuat medan magnet yang dihasilkan oleh elemen kawat. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, banyak sekali persamaan-persamaan yang berhubungan dengan hukum filsafat. Jadi kalau kita berbicara kuat medan magnet di titik P yang dihasilkan oleh elemen dl berdasarkan hukum filsafat, maka dB sama dengan μ0/4V I
dl cross r per r pangkat 3, ya, dimana mu nolnya itu adalah permeabilitas ruang hampa atau magnet vakum, 4V kali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere, ya. Nah, kemudian kalau kuat medan total atau medan total di titik P yang dihasilkan pada kawat, kalau kita integralkan maka kita akan dapatkan ini persamaan ini, ya. Jadi B sama dengan mu 0 per 4V I integral, jadi yang dl di cross r per r pangkat 3 itu kita integralkan. Nah, maka persamaan 52 ini sangat tergantung dari apa? Dari bentuk kawat. Jadi apakah kawatnya itu kawat yang rumit atau kawat yang sederhana, itu penyelesaiannya jadi bervariasi, ya. Semakin rumit tingkat bentuk kawatnya, maka perhitungannya pun jauh lebih sulit. Nah, sehingga pada prosesnya biasa kita gunakan komputer, ya, untuk mencari medan magnet pada kawat yang bervariasi itu, yang tidak sederhana itu, ya. Tetapi kalau kawatnya sederhana, misalnya pada medan magnet oleh kawat lurus tak berhingga, misalnya di sini, ya, ada medan magnet, ya, dengan panjang dl, kemudian dialiri arus I, maka kalau kita ingin mencari medan magnet pada satu titik terhadap panjang kawat tersebut, ya, pada kawat yang dialiri arus itu, maka kita bisa dapatkan persamaannya jauh lebih mudah. Nah, sekarang kalau kita lihat, ya, persamaannya itu diselesaikan karena ini bentuknya lurus, ya, bentuknya lurus. Nah, kemudian kalau kita lihat kembali persamaan sebelumnya, dl cross r itu merupakan perkalian silang, ya, maka sama juga dengan dl r sin theta, ya, r sin theta dalam kondisi harga mutlak. Jadi nilainya selalu positif, ya, untuk persamaan 53. Kemudian kalau persamaan itu kita terapkan, ya, pada persamaan sebelumnya 52, maka kita akan dapatkan dengan memasukkan dl cross theta-nya menjadi dl r sin theta, maka persamaan akhirnya kita dapatkan dB itu adalah mu 0 per 4V I dl sin theta per r kuadrat. Nah, sekarang kita perhatikan, ya, variabel-variabel integral pada persamaan sebelumnya, yaitu persamaan 54 itu berhubungan dengan ini, dengan gambar vektor ini. Jadi kalau ini ada kawat lurus dialiri arus, ya, kemudian jarak P, nah ini yang kita hitung, ya, nanti, ya. Ini A, jarak terdekat, jadi tegak lurus dari garis. Kemudian kalau kita ambil sudut, nah ini sudutnya sudut theta, ini panjangnya L, ini sisi miringnya yaitu jari R, ya. Nah, yang bagian dalam kalau ada selisih itu kita sebut sebagai d theta, ya. Nah, kemudian persamaannya ini kalau kita uraikan, ya, jadi dari persamaan gambar 53 tadi, kalau kita uraikan maka kita dapatkan sin theta itu A per R. Nah, sehingga kalau tadi pertanyaannya 1 per R kuadrat itu sama dengan 1 per A kuadrat sin kuadrat theta, sehingga tangen theta itu adalah A per R, ya. Jadi kita lihat kembali rumus sederhananya, ya. Kalau cos theta itu adalah X per R, sin theta Y per R, tangen theta Y per X, ya, karena tangen itu adalah sin per cos. Nah, sekarang persamaannya ini kalau kita lanjutkan, ya, karena A per L adalah tangen theta, maka sama juga dengan L itu adalah A per tangen theta atau A cos per sin. Jadi kalau tangan adalah sin per cos, ini dibalik, ya, kita putar menjadi cos per sin. Nah, kemudian persamaan ini diuraikan kembali, ya, maka kita akan dapatkan bagian terakhir, ya. Jadi itu dl sama dengan min A d theta per sin kuadrat theta. Kemudian kita substitusikan. Nah, kalau kita substitusikan maka hasil akhirnya yaitu persamaan 58, maka kita dapatkan dB sama dengan min mu 0 per 4V dikali I per A sin theta d theta.
Nah, artinya sekarang kalau kita perhatikan dia mengandung variabel theta dan dapat diintegralkan oleh kita. Karena dapat diintegralkan, ya, maka ini prosesnya, ya, proses mencari, ya, persamaan 59, sehingga kita akan dapatkan dengan batas integral, ya. Batas atasnya 0 derajat, batas bawahnya 180 derajat. Maka kita dapatkan ini persamaan sederhana, yaitu B sama dengan mu 0 I per 2V, ya, per 2V. Jadi mu 0 per 2V dikali I per A, ya, oke, ya. Nah, persamaan ini yang nanti kita bisa pakai atau kita bisa gunakan untuk kita lihat atau kita gunakan, tapi harus kita perhatikan bahwa ada fungsi sederhana, ya, untuk menyatakan arah arus, arah medan magnet, ya. Maka kita bisa gunakan aturan aturan tangan kanan. Jadi pada waktu kita menggunakan aturan tangan ini, ya, misalnya di sini ada kawat, ya, dia arus listrik, maka arah ibu jari ini arah arus, ya. Kemudian jari kita yang lain, ya, apa itu? Jari kita lain kita sebut sebagai arah medan magnet. Jadi kalau kita arahnya ke atas misalnya, berarti arah medan magnetnya mengikuti jari-jari yang lain, ya. Kalau arah arusnya ke samping, maka arah medan magnetnya mengikuti jari-jari yang lain. Demikian pula pada waktu arahnya ke bawah, ya. Arah arus ke bawah, maka arah medan magnetnya mengikuti arah jari-jari yang lain. Seperti itu. Ya, silakan diperhatikan poin penggunaan ibu jari bersesuaian dengan arah arus dan jari-jari yang lain dari genggam bersesuaian dengan arah medan magnet di sekitar tersebut. Nah, ini bisa dilihat pada gambar ini, ya. Jadi kalau kita perhatikan gambarnya, ini ada gambar ibu jari, kemudian ada kawat, arah arus sesuai dengan arah ibu jari kita ke atas, kemudian arah putar medan magnetnya itu yang kita sebut mengikuti arah ibu jari-jari yang lain. Nah, bisa juga kita pakai sistem ini, ya, skrup, ya. Kalau skrup kan arahnya terbalik nih, ke bawah, ya, arahnya ke bawah. Pada waktu arah ke bawah, maka arah medannya itu sebaliknya. Jadi kalau kita lihat pakai arah jari ke bawah, ya, kalau untuk skrup. Nah, itu bisa membantu kita untuk memahami bagaimana hubungan antara arah arus dan arah medan, ya. Ini ada contoh, kita perhatikan contohnya, ya. Kabel jumper yang sering digunakan untuk menstarter kendaraan sering dialiri arus misalnya 15 ampere. Ini kasus soal, ya, misalnya, ya. Berapa kuat medan magnet pada jarak 15 cm dari kabel tersebut? Nah, ini jadi pada waktu ada kabel kemudian dialiri arus, maka sebetulnya ada medan magnet yang terjadi, ya. Logika sederhana ada, ya. Logika sederhananya adalah semakin jauh jaraknya dari kabel, maka medan magnetnya semakin kecil semakin besar. Tentu saja semakin kecil, ya, dan bisa mendekati 0. Semakin dekat jaraknya dari kabel, maka kuat medan magnetnya jauh lebih besar. Nah, sekarang kalau kita lihat dari kasus itu jaraknya 15 cm, maka kita pakai persamaan yang terakhir, ya. B sama dengan, jadi kuat medan magnet sama dengan mu 0, ya, kali I per 4VA. A ini apa? A ini adalah berhubungan dengan jarak, ya, jarak tegak lurus terhadap kabel, ya. Jaraknya 15 cm, kalau kita ubah dalam meter maka menjadi 0,15 meter, ya. Maka kita pakai persamaannya menjadi 4V kali 10 pangkat min 7 kali 15 per 4V kali 0,15. 4V per 4V kita coret, ya. Nah, maka kita dapatkan 10 pangkat min 6 Tesla. Oke, ya. Ini perlu diperhatikan dalam menyelesaikan suatu soal untuk menyatakan medan magnet, maka satuannya jangan sampai kita lupakan. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu medan magnet oleh kawat lurus berhingga. Jadi kawat lurus berhingga berarti ini ada batasnya, ya. Jadi kalau kita perhatikan
bagaimana menentukan kuat medan magnet dengan menggunakan hukum Biot-Savart berdasarkan kasus-kasus kawat berhingga atau kawat panjangnya yang tertentu, ya, maka kita lihat pada gambar berikut. Ini ada suatu kawat, ya, panjangnya tertentu atau berhingga di area arus, ya, panjangnya misalnya kita anggap L0. Nah, kemudian jarak dari kawat terhadap titik P itu kita beri simbol A, ya. Kemudian bagaimana menentukan variabel kuat medan magnet di posisi yang sejajar? Nah, ini ya, sejajar ini seperti pembahasan sebelumnya. Jadi kalau ini adalah panjang, ya, yang awalnya L0, sekarang ini kita anggap sebagai L. Ini adalah L0 dikurangi L, ya, L0 dikurangi L. Kalau ini kita ambil secuplik, ya, bagian DL, ya, bagian cuplik sebagai sampling, ya, maka kita akan dapatkan ini jari-jarinya R, ini titik P, ini A, ini theta. Maka L jarak sisanya, ya, L0 min L adalah upper tangen theta, ya. Ini adalah variabel untuk menentukan kuat medan magnet di posisi yang sejajar dengan ujung kawat. Nah, kemudian pembahasannya sebetulnya tidak terlalu berbeda, ya. Jadi serupa sebetulnya dengan yang kita bahas yang tadi, yang panjangnya tak berhingga. Nah, untuk pembahasan tak hingga, pembahasan sama saja sebetulnya, ya. dB sama dengan mu0/4 pi dl sin theta per r kuadrat berdasarkan gambar di atas, ya. Dengan pembahasan yang tadi sudah juga kita ketahui, A per L-nya sin theta, kemudian 1 per R kuadrat adalah 1 per A kuadrat sin kuadrat theta. Kemudian untuk yang L0 min L itu, ya, itu adalah A per tangen theta, sehingga kalau kita lihat yang bagian cupliknya tadi, min dl, ya, kalau kita pakai minus, ya, dl adalah min A d theta per sin theta, atau kalau kita pakai nilai positifnya, dl sama dengan A sin d theta per sin kuadrat theta, ya. Nah, kemudian kita substitusikan, ya, pada pembahasan yang sama juga pada waktu kita bahas tentang kawat yang tak berhingga itu, maka kita dapatkan dB sama dengan mu0/4 pi I per A sin theta d theta. Nah, ketika elemen dl-nya berada di ujung kawat, maka sudut yang dibentuk adalah theta m, ya. Maka tangen theta m adalah A per L0. Nah, sehingga kemudian kalau persamaan itu kita selesaikan, ya, dengan batas integralnya dari theta m sampai 90 derajat, maka kita dapatkan hasil akhirnya mu0/4 pi I per A cos theta m, ya, cos theta m. Nah, itu pembahasannya bisa kita selesaikan bila diketahui, ya, cos theta m itu adalah L0 per jarak, ya, R. Jadi ini hukum Pitagorasnya, ya, A kuadrat ditambah dengan L0 kuadrat, ya. Maka kita dapatkan persamaan akhirnya nih, ya. B sama dengan mu0/4 pi I per A L0 per akar A kuadrat plus L0 kuadrat, ya, persamaan 5/14. Nah, persamaan itu, ya, kalau kita uraikan lebih lanjut dengan catatan L-nya itu menuju tahap terhingga, maka A kuadrat ditambah L0 kuadrat itu sebetulnya sama juga dengan L0 kuadrat, ya. Sehingga kita ganti akar ini menjadi akar L0 kuadrat, ya. Nah, bisa juga karena dia ini L0 kuadrat terhingga, ya, maka persamaan ini sama juga dengan bagian depannya saja, yaitu mu0/4 pi I per A. Jadi sebetulnya medan besar medan ini sama saja, ya, sama dengan apa? Sama dengan setengah dari kuat medan yang dihasilkan oleh kawat panjang yang tak berhingga di kedua sisi, gitu, ya. Nah, ini yang perlu kita lihat perbedaannya, ya.
Nah, sebaliknya jika kawat cukup pendek, nah ini cukup pendek ya, dibandingkan dengan jarak pengamatan di mana A itu sangat lebih besar dari L0, maka A-nya itu A kuadrat ditambah L0 kuadrat itu lebih cenderung karena lebih pendek ya. Maka sama juga dengan apa? A0 kuadrat. Maka persamaan di bawahnya, jadi kita lihat perbedaannya ya. Kalau tak terhingga seperti apa? Kalau panjangnya terhingga tertentu, tapi ini kalau ini pendek, cukup pendek ya. Maka kita lihat karena A kuadrat ditambah L0 kuadratnya itu A kuadrat, maka sama juga dengan pembahasan terakhirnya. Bawahnya kita bagi dengan akar A kuadrat ya, atau bisa juga kita sebut kita lengkapi dengan persamaannya menjadi μ0 I L0 bagi 4V A kuadrat itu ya, karena akar A kuadrat dicoret oleh kita, pangkatnya dicoret, akarnya dicoret ya, 2/2 kan, jadi A kali A kuadrat. Nah, kemudian kalau kita cek lagi, jadi kalau kita ingin mengamati pengamatan pada dua titik, dua ujung ya. Misalnya di titik tersebut berjarak A dari kawat dan berjarak B dari salah satu kawat ujung kawat. Maka kasus ini bisa juga kita selesaikan ya dengan cara apa? Kita dapat memandang bahwa medan tersebut dihasilkan oleh dua potong kawat yang panjangnya B dan panjangnya adalah L0 min B, seperti pada persamaan atau gambar sebelumnya ya, pembahasan sebelumnya. Maka kuat medan yang dihasilkan oleh potongan kawat kiri ya, maka kita dapatkan ini kalau dia pakai dari B ya, maka μ0 I per 4VA dikali dengan B akar per akar A kuadrat plus B kuadrat ya. Itu untuk yang kanan. Dan yang kiri, bagaimana untuk yang kanan? Nah, kuat yang kanan itu kita bisa lihat ilustrasinya seperti ini ya, ilustrasinya seperti ini. Jadi ini panjang kawat, kemudian ada arus yang mengalir, panjang kawatnya adalah L0, jaraknya dari titik P adalah A. Nah, sekarang kalau kita bagi, ini ada, kita bagi ya pada titik, jadi dia ada di sekitarnya. Jadi ini B, yang ini L0 min B. Maka medan magnet atau kuat medan magnetnya ini bisa menggunakan persamaan ini ya, kalau kita ingin melihat kuat medannya dari sisi sebelah kanan, yaitu μ0 per 4V I per A L0 min B per akar A kuadrat plus ini dalam kurung ya, L0 min B dikuadratkan. Nah, sehingga kalau kita punya bagian 1 dan bagian 2, kanan dan kiri, ini kita jumlahkan kuat medan totalnya. Jadi B totalnya adalah jumlah dari masing-masing bagian sisi yang kiri dan bagian sisi yang kanan, atau B1 plus B2 ya. Nah, kemudian ada lagi kasus misalnya terjadi titik P nya itu ada di luar, bukan berada di area kawat gitu ya, tapi ada di luar. Misalnya seperti ini panjang kawat, panjangnya L0, ada arus, kemudian di sini ada titik P nya itu ada di luar. Misalnya di sini ada di sisi sebelah kiri ya, tapi di luar, jaraknya terhadap garis jajarnya itu A, sedangkan jaraknya titik P terhadap jajar ya, terhadap bagian kirinya itu adalah B. Maka ini adalah cara untuk menentukan apa? Kuat medan magnet pada jarak sembarang di luar kawat. Nah, kalau kita berhadapan dengan kasus seperti ini, maka kuat medan magnet yang dihasilkan itu kita uraikan ya, kita uraikan. Jadi seolah-olah nanti ada bagian kawat yang masih bersambung ya. Jadi kalau kita lihat kawat penggantinya, ini kita anggap dia bersambung dengan panjang tertentu ya. Jadi kalau yang ini adalah A, arusnya L0, lihat arusnya ya bedanya. Nah, kawat penggantinya itu arahnya baliknya. Jadi kalau dia ada di sini plus, di sini minus, jadi sama seolah-olah kosong ya. Ini teknis mencarinya, sehingga kuat medan yang kita perlukan, yaitu kita lihat yang arah 1 dulu ya, B1.
yaitu mu0 per 4pi I per A. Jadi L-nya ini, L0-nya ini ditambah dengan B. Ya, jadi yang ini L0 tambah B. Jadi akar A kuadrat ditambah L0 plus B dikuadratkan. Itu yang B1. Nah, sekarang kalau kita ingin mencari yang B2, kuat medan 2-nya pasti negatif nilainya karena arahnya sebaliknya. Ya. Jadi min mu0 I per 4VA B per, nah ini ya, B per L nya tidak pengaruh karena dia bukan pada sisi yang lain. Kalau yang atas sisi sebelah kanan, di sisi sebelah kiri. Jadi bagian yang ini ya, yang kita buat sebagai pengganti kawat skematiknya, pengganti ya, B per akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, tanda minus ini menyatakan arah yang berlawanan dengan arah medan yang dihasilkan oleh potongan kawat panjang dengan arus ya, arus yang berada di dua potongan yang berbeda ya. Sehingga pada waktu kita jumlahkan B totalnya B1 ditambah B2, maka ini kita pakai yang satu plus, yang satu minus ya, persamaan ini. Nah, macam-macam ya pembahasannya, jadi tidak cuma kawat lurus, kawat tak terhingga, kawat sangat pendek, kawat yang terukur gitu ya. Nah, ada juga yang medan magnet oleh cincin ya. Nah, cara menghitungnya sebetulnya tidak sulit ya. Jadi bisa juga kita gunakan hukum Biot-Savart untuk menentukan atau menghitung kuat medan magnet sepanjang sumbu cincin ya. Misalkan kita punya cincin jari-jarinya A di area arus I, kemudian kita ingin menentukan kuat medan sepanjang sumbu cincin pada jarak B di titik di pusat cincin. Jadi nanti kita lihat gambarnya ya, bagaimana besar medan magnet di titik P yang dihasilkan oleh elemen cincin sepanjang kawat tersebut. Jadi ini kalau ilustrasinya kita lihat ya, medan magnet di sumbu cincin, ya, ini cincinnya ya, yang dihasilkan oleh elemen pada cincin, maka persamaannya bisa kita gunakan persamaan ini. dB sama dengan mu0 per 4pi L dl sin theta per R kuadrat. Jadi kalau ini jaraknya sudah diketahui, jarak jari-jarinya terhadap pusat ya. Kemudian ini arahnya. Jadi kalau kita lihat bentuknya lingkaran, kita bukan lihatnya ke sini ya, bukan pakai jari, tapi arahnya itu adalah arah arus ibu jari kita, arah arus. Jadi pada waktu arah arus itu memutar, maka kalau kita perhatikan arah medan magnet di mana? Arah medan magnetnya itu keluar ya, cenderungannya keluar. Nah, ini adalah A dari titik P, maka ini B, ini jari-jarinya, ini panjang sudutnya adalah alpha ya. Kemudian sudut yang terbentuk dari jari-jari ke lintasan itu, karena lintasannya itu lingkaran, maka itu disebut sebagai theta. Maka alpha kalau kita uraikan ya, dB, maka yang ini adalah dB yang sejajar, yang ini adalah dB yang tegak lurus ya, yang sini adalah dB yang tegak lurus. Nah, sehingga pada waktu kita ingin menyelesaikan kasus ini, yang kita perhatikan adalah ada yang sejajar, ada yang tegak lurus. Kalau yang tegak lurus sudutnya 90, kalau yang sejajar itu sudutnya 0 ya. Sin 0 berapa? 180 misalnya ya, tegak lurus ya kan, 180. Jadi ini ada yang tegak lurus 90 derajat ya. Sin 90 derajat berapa? 1 ya, karena kan dari kalau cos mulainya dari 1 ke 0, kalau sin mulainya dari 0 ke 1. Nah, persamaannya bisa kita pakai persamaan 512 ya. dB sama dengan mu0 per 4pi L dl per R kuadrat. Nah, ini kalau kita perhatikan untuk kawat komponen tegak lurus sejajar ya, kita bisa pakai kasus ini ya. Kalau untuk yang tegak lurus, dB-nya yaitu dB cos alpha. Kalau yang sejajar, dB-nya adalah dB sin alpha. Nah, persamaannya itu, jadi kalau kita lihat kenapa besar totalnya itu saling menghilangkan ya.
Jadi tiap elemen kawat memiliki pasangan di seberangnya atau lokasi diametrik di mana komponen tegak lurus sumbu memiliki besar sama tetapi arah tepatnya berlawanan. Dengan demikian kedua komponen tersebut saling meniadakan. Ini ya. Oleh karena itu untuk menentukan kuat medan total kita cukup melakukan integral pada komponen yang sejajar sumbu saja. Ya. Besar medan totalnya menjadi B sama dengan integral dari DB yang sejajar, yaitu integral dari BB sin alpha. Ya. Maka persamaannya bisa kita dapatkan mu 0 per 4 pi I dl per r kuadrat sin alpha. Ya, untuk kuat medannya. Nah, kemudian persamaan tersebut ya kita selesaikan. Nanti kita lihat sampai dia di titik pusat ya. B nya itu kita dapatkan di persamaan 526 mu 0 per 2 I per A per R kuadrat sin alpha ya, karena sin alpanya itu A per R. Maka kita dapatkan B nya adalah mu 0 per 2 ya, mu 0 per 2 I per A sin pangkat 3 alpha. Nah, karena alpanya itu adalah 90 derajat ya, karena dia berada di titik pusat lingkaran, maka B nya adalah mu 0 I per 2A. Nah, arah medan yang dihasilkan cincin dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan ya, sama saja ya seperti kawat yang lurus, tidak ada masalah. Cuma ini kawatnya adalah kawat melengkung kan, kawat cincin. Nah, ini yang bisa kita lihat ya, kalau ilustrasinya ini kita lihat kemudian ada medan magnet ya, dikasih sumber tegangan, maka ada arah gayanya ya, arah medannya. Apabila nih kita kasihkan serbuk ini ya, serbuk besi ya, sehingga di sini kita bisa lihat nih ya, arah putaran arusnya ini ya berputar ke lingkaran ini, maka yang terjadi adalah arah medan magnetnya itu sama juga dengan arah jari kita, dan kawat yang melingkar itu karena dialiri arus, maka kita ikuti ya arusnya itu sesuai dengan arah putar kawat. Jadi pada waktu dia turun, maka arah medan magnetnya itu sebaliknya dari arah yang masuk, gitu ya. Itu pola medan magnet di sekitar cincin. Kita lihat contoh. Kita memiliki dua cincin konsentris dengan jari-jari A1 dan A2. Masing-masing cincin dialiri arus I1 dan I2 dalam arah yang berlawanan. Berapa kuat medan magnet pada lokasi? Ya. Dua pertanyaan, berjarak B dari pusat cincin sepanjang sumbu cincin dan pada pusat cincin. Jadi ada yang berjarak pada pusat ya, kemudian ada yang pada pusat. Nah, ini kita lihat ilustrasinya seperti ini ya. Jadi ada dua. Ada yang di stick ini ya, dan ada yang di atas. Oke ya. Nah, karena ini ada dua kawat yang berbentuk cincin, jari-jarinya berbeda. Yang pertama adalah misalnya yang yang bagian dalam I1 dikali R1, jari-jarinya A2, A1, kemudian jari yang bagian luar yang besar ini jari-jarinya A2 ya. Maka dia punya sudut masing-masing ya. A1 dan A2 adalah alpha 1 dan alpha 2 dengan selisih panjangnya yaitu B ya. Nah, pertanyaan tadi sesuai dengan yang ditanyakan, maka kuat medan magnet yang dihasilkan cincin berarus I1 adalah B1 sama dengan mu 0 per 2 I1 per A1 sin pangkat 3 A1 alpha 1 ya. Itu untuk yang kuat medan yang di kawat 1 ya, di arus I1. Dan untuk yang dua, maka kita dapatkan B2 nya yaitu mu 0 per 2 I2 per A2 sin pangkat 3 alpha 2 ya. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan B1 plus B2, maka kita dapatkan hasil akhirnya ya adalah jumlah dari apa? Jumlah dari masing-masing B1 dan B2. Nah, itu untuk kawat arus ya. Kemudian di pusatnya bagaimana? Bila A1 A2 nya itu 90 derajat, berarti ya
karena dia berada di pusat, maka sama juga dengan jumlah yang, tapi ini sudutnya kita ganti 90 derajat ya, yang alfa 1 alfa 2 nya itu kita ganti ya, alfa 1 alfa 2 nya. Jadi dapat persamaannya adalah karena 90 derajat, sin 90 itu 1, pangkat 3 nya tetap 1. Jadi mu 0 per 2 I1 per A1 ditambah mu 0 per 2 I2 per A2 ya. Ini untuk pembahasan yang contoh soal yang kedua ya. Saya kira tidak terlalu menyulitkan kita untuk mengerti tentang beberapa contoh yang ada pembahasan tentang bab ini ya. Nah, medan magnet selanjutnya adalah medan magnet oleh busur lingkaran. Jadi banyak macam-macam ya. Tadi ada cincin, bentuknya kita anggap sekarang cincin bukan lingkaran penuh tapi hanya busur. Jadi busur itu misalnya bisa 1/4 lingkaran, bisa setengah lingkaran, bisa 3/4 lingkaran ya. Jadi tidak penuh, kalau lingkaran penuh ya. Kemudian sudut kelilingnya theta. Kemudian kita ingin mencari berapa kuat medan di sepanjang sumbu cincin yang berjarak B dari pusat cincin. Ini misalnya, ini kalau lingkaran ya penuh, tapi karena ini kawatnya membentuk lingkaran dengan busur tertentu ya, maka kita hitungnya berbeda ya. Teknisnya sama, jaraknya B, jari-jarinya R, jari-jari titik pusatnya A. Ini sisi miring ya, R itu ya. Kemudian ini alfa ya, ini adalah DB yang sudut alfa, kemudian ini DB yang sejajar, ini DB yang tegak lurus ya, untuk setengah lingkaran. Jadi tidak selalu setengah lingkaran, mungkin 1/4 mungkin ya, atau 3/4, bisa macam-macam bentuknya. Jadi karena bentuknya busur, maka kuat medannya seperti apa ya, kuat medannya seperti apa. Maka pembahasan ini harus kita lihat yang berhubungan dengan ini nih, DB yang sejajar, yaitu integral DB sin alfa ya. Nah, ini kalau kita integralkan semua, maka pembahasannya harus nanti kita bagian DL-nya ini ya, integral DL ini sama juga dengan apa? Panjang busur. Panjang busur berhubungan dengan sudut theta per 2V ya. Kalau total lingkaran kan 2V. 2V per 2V 1 ya, kali 2VA. Ini ya pembahasannya ya, bagian terakhir. Maka kita dapatkan rumusnya yaitu mu 0 per 4pi I theta per A kuadrat R dikuadratkan A per R kuadrat ya, sin alfa ya. Nah, kalau kita selesaikan lagi persamaan tadi, akhirnya kita akan dapatkan persamaan 29, yaitu mu 0 per 4pi I theta per A sin pangkat 3 alfa. Nah, sehingga untuk menentukan kuat medan yang tegak lurus sumbu ada dua kasus yang harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah jika panjang busur kurang dari setengah lingkaran. Dalam kasus ini tiap elemen busur tidak memiliki pasangan diametris yang menghasilkan komponen medan horizontal yang saling mengiakan. Semua elemen menguatkan medan total. Jadi kuat medan arah tegak lurus. Nah, ini tegak lurus ya. Jadi yang berhubungan dengan integral dB cos alfa. Nah, ini kalau kita menyelesaikan dengan menggunakan panjang busur dengan theta ya, dengan cara yang sama sebetulnya tadi, tapi kita dapatkan hasil akhirnya untuk yang tegak lurus yaitu mu 0 per 4pi I theta per A sin kuadrat A cos theta. Ini ada sin dan cos ya, sin kuadrat A alfa cos alfa ya. Nah, seperti ini ya. Jika misalnya panjang busur lebih dari setengah lingkaran, jadi ini ya, kalau setengah lingkaran kan ini lebih, jadi ini anggaplah 3/4. Jadi yang bagian merah yaitu 2V per theta, 2V min theta. Kalau ini adalah yang sama sebetulnya ya, karena panjangnya sama 3/4 ya, berarti 1/4. Jadi mulai ada pasangan diametris yang menghasilkan medan arah horizontal yang saling menidakkan. Ini kasusnya, ini contoh kasus ya, menentukan kuat medan oleh busur lingkaran yang lebih dari setengah lingkaran.
Nah, bentuknya seperti itu ya. Kalau bentuknya seperti itu, maka akan kita dapatkan dua kondisi ya. Yang pertama adalah bila dia bentuknya tegak lurus ya. Bila bentuk tegak lurus, maka hasilnya ini ya, mu 0/4 V I 2 V min theta per A sin kuadrat A cos theta cos alpha ya. Nah, jadi persamaan 513 itu terbentuk lingkaran penuh, maka tetanya sama dengan 2V atau, dan medan arah totalnya horizontalnya itu 0 ya. Medan total arah horizontal atau yang berhubungan dengan apa? Arah yang sejajar. Nah, kemudian lanjut kepada solenoid. Nah, ini solenoid ini sering sekali ya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari solenoid itu ya. Solenoid ada dipakai untuk valve air ya, atau valve minyak. Jadi di mesin cuci ada ya. Kemudian ada juga solenoid digunakan untuk sebagai kunci pintu otomatis ya. Apakah di mobil, apakah di rumah ya, di brankas, ini menggunakan sistem solenoid ya. Solenoid juga dipakai untuk di kontes robot ya, mahasiswa yang bermain di kontes robot, di robot sepak bola. Nah, ini mereka pakai solenoid ya. Bisa juga kita sebut sebagai kontaktor ya. Kalau untuk di mobil juga ada solenoid, banyak dipakai ya. Nah, sekarang untuk menghitung kuat medan magnet yang dihasilkan oleh solenoid ideal. Nah, solenoid itu apa? Solenoid itu adalah lilitan kawat yang berbentuk pegas. Jadi bentuknya lingkaran tapi kayak per gitu ya, kayak pegas putar tapi membentuk sesuatu. Nah, panjang solenoid ini dianggap tak berhingga. Pertama, kita akan mencari kuat medan magnet di pusat solenoid. Ini misalnya kasusnya ya. Ini ada kasus kayak per ya. Jadi di sini ada lingkaran kayak spiral gitu ya. Nah, kemudian kita lihat kalau kita aliri, ada kawat dikasih sumber ya, bagaimana arah medannya. Jadi contoh solenoid dan pola magnet yang dihasilkan pada solenoid ya, pada sekitar solenoid. Nah, jika kita perhatikan, solenoid dapat dipandang sebagai susunan cincin sejenis yang jumlahnya sangat banyak. Tiap cincin membawa arus I tiap cincin ya. Medan di dalam solenoid merupakan jumlah dari medan yang dihasilkan oleh cincin-cincin tersebut. Nah, seperti ini contohnya nih ya. Jadi yang cross dengan dot ini adalah masuk dan keluar. Jadi bentuknya kan spiral, melingkar terus ya. Nah, ini. Jadi kita lihat penampang solenoid bila kita buka atau kita belah menjadi dua ya. Ini X, maka ini bagian kecilnya kita anggap DX ya. Dan ini sisi miringnya, maka ini sudutnya. Ini titik P yang panjang jarak dari pusat ya, dari titik P itu A, tegak lurus terhadap solenoid ya. Nah, sekarang misalkan jumlah lilitan persatuan panjangnya yaitu L ya, banyaknya lilitan. Nah, kita lihat elemen solenoid sepanjang DX, maka jumlah dalam elemen itu adalah NDN ya, atau NDX. Elemen tersebut dapat dipandang dalam sebagai sebuah cincin dengan besar arus ya. DI sama dengan IDN sama dengan INDX. Jadi kalau persamaannya ini kita gunakan ya pada titik, jadi kita ingin tahu medan magnet pada titik tertentu, misalnya titik P, maka sama juga dengan dB sama dengan mu 0/2 dI per A sin alpha pangkat 3 ya. Ini kalau kita selesaikan ya, bagian ininya kita ganti dl nya menjadi INDX ya. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk tangan alpanya adalah A per X, kemudian X nya menjadi A per tangan alpha, atau DX nya adalah min ADX ya, A D alpha per sin kuadrat alpha. Nah, ini bentuk persamaan akhirnya ya. Jadi kita dapatkan D
dB adalah min mu 0/2 IN sin alpha d alpha. Jadi ini adalah nanti kita bisa integralkan ya. Nah, kalau kita integralkan, maka kita lihat dari batasnya ya. Jadi batasnya min dari 180 sampai 0 derajat. Karena ini minus ya, maka pada waktu kita selesaikan, kita akan dapatkan mu 0 NI. Jadi mu 0 probabilitas ruang hampa dikali banyaknya emiten dikali arus. Ini jadi jauh lebih sederhana ya. Nah, arah kutub selenoid dapat ditentukan dengan aturan seperti pada gambar sebelumnya sebetulnya ya, tidak terlalu sulit untuk kita ketahui. Jadi ini arahnya ya, arah arusnya. Jadi jika kalian pandang satu kutub selenoid dan menelusuri arah arus, maka jika kalian dapat membentuk huruf S dengan arah arus tersebut, maka kutub yang kalian amati merupakan kutub selatan atau south. Sebaliknya, jika kalian dapat membentuk huruf N dengan arah arus, maka kutub itu merupakan kutub north atau utara. Ya, ini ada hal yang spesial di sini. Jadi kalau bentuknya S, ini south. Nah, ini kalau S terbalik ya, itu north. Nah, untuk selenoid ini macam-macam ya, kuat medan magnetnya ada di tepinya ya. Ini kita bisa lihat kalau di tepi seperti apa persamaannya. Ini ya, ini di tepi. Jadi ini selenoid, kemudian titik P yang di sini nih berada di tepi ya. Kalau tadi kan di bagian dalam ya, nanti persamaannya seperti apa. Ada juga yang nanti sebaliknya, di tepi yang berada di sisi yang lain ya, atau di luar. Nah, bentuk persamaan tadi kalau kita uraikan dengan membahasnya, maka hasil akhirnya kita akan dapatkan ya, saya lihatkan untuk dua bagian ini ya. Jadi kalau dia berada di ujung, nah ini ya, karena berada kuat medan magnet di ujung selenoid tadi, yaitu B sama dengan 1,5 dikali mu 0 NI L0 per akar A kuadrat plus L0 kuadrat. Nah, tetapi bila selenoidnya itu sangat panjang dengan catatan L0 nya itu terhingga, maka A dikuadratkan ditambah L0 kuadrat itu sama mendekati L0, maka pembahasannya kita dapatkan setengah mu 0 NI ya, atau nilainya sama dengan setengah kuat medan yang dihasilkan dengan selenoid yang panjangnya apa? Yang panjangnya tak terhingga. Nah, kemudian bagaimana kalau kuat medan pada jarak sembarang di dalam selenoid? Nah, ini ya yang berada di titik ini nih ya, bisa mana saja. Nah, maka kalau kita perhatikan ini ya, selenoid dengan panjangnya L0, jaraknya A, kemudian ini ada yang bagian B, ini ada bagian titik ini ya, kalau kita bagi dua ya, anggaplah dari sebelah kiri ke titik P adalah B, dari sebelah kanan di tengah titik P ke sebelah kanan yaitu L0 min B ya. Nah, maka kita dapat memandang bahwa selenoid itu seolah-olah berhingga ya, yang satu panjangnya B, yang satu panjangnya L0 min B yang tadi saya jelaskan ya. Maka kalau dia berada di dalam B, berada di panjang yang B, kita sebut sebagai B1 ya, maka setengah dikali dengan mu 0 NB per akar A kuadrat plus B. Tetapi bila dia berada di sisi sebelahnya yaitu di L0 min B, maka B yang tadi ini ya kita gantikan dengan L0 min B, dan yang B ini pun kita ganti menjadi L0 min B masing-masing ya. Jadi persamaannya, sehingga ini bentuk totalnya yaitu B1 plus B2 berada di sisi yang sebelah kirinya atau yang sebelah kanannya ya, kita jumlahkan. Jadi ini ya persamaan 544 ini adalah jumlah total ya. Nah, kemudian
untuk kuat medan pada jarak tertentu ya dari tepi selenoid, ya ini macam-macam memang pembahasan selenoid ini bervariasi ya, pembahasannya bisa macam-macam. Nah ini kalau kita lihat ini ya, kita akan menentukan kuat medan di luar selenoid pada jarak B dari tepi selenoid tetapi berada di sumbu selenoid. Nah ini ya, jadi kalau kita lihat dia ada di sini, kita lihat penggantinya ya, gambar penggantinya. Ini awalnya ini di atas nih, ya titik P-nya itu di luar. Nah ini kasusnya sama seperti tadi, yang apa kawat tertentu gitu ya, berada di luar kawat. Nah ini kalau ini berada di luar selenoid, maka titik P ini jaraknya B, maka kita teruskan aja dulu gambarnya ini. Jadi kalau jaraknya B, maka persamaan awalnya menjadi akhirnya menjadi L0 plus B. Ya, oke ya. Nah, kemudian persamaan itu di bagian bawahnya jangan lupa ini, ya, karena kita ingin menentukan berada di ini yang kita inginkan penggantinya nih, ya. Sama juga dengan apa? Sama juga dengan menghitung yang ini, gitu ya, dengan jarak B. Oke ya, ini logikanya ya, sehingga bisa kita hitung arus yang mengalir pada dua silinder yang memiliki arah berlawanan dengan medan, ya, dan juga memiliki arah berlawanan. Nah, kuat medan secara total pada titik pengamatan untuk kuat medan apakah yang berada di panjang L0 plus B atau yang dikurang dengan panjang B. Nah ini kita lihat ya dua kondisi. Jadi kalau pada kondisi B1 ini adalah kuat medan yang dihasilkan selenoid dengan panjang L0 plus B. Jadi kita di sini kita lihat bagian bawah belakangnya nih, L0 plus B akar A kuadrat ditambah L0 plus B. Nah sedangkan kuat medan yang dihasilkan oleh selenoid yang panjangnya B ini tinggal langsung saja, jadi A kuadrat plus B kuadrat atau bawahnya belakangnya B, ya, bagian ini. Jadi persamaan 545 dan 546 ini perlu dijadikan pemikiran. Dan kemudian kalau kita gabungkan menjadi satu, maka kuat medan totalnya itu adalah pengurangan dari yang panjang yang sudah dimodifikasi B1 dikurangi yang B2. Maka ini yang kita dapatkan ya hasil akhirnya, jadi 547. Jadi setengah mu0 I NI L0 plus B dibagi dengan akar A kuadrat plus B0 plus B dikuadratkan dikurangi, nah ini yang B2 ini ya, setengah B mu0 NIB dibagi A kuadrat plus B kuadrat. Nah kalau ada kawat sejajar tak terhingga pendek, kemudian ada selenoid ya, ada toroid. Toroid itu adalah bentuknya selenoid yang berputar ya. Kalau selenoid itu kan biasanya lurus saja, tapi ini seperti digabungkan menjadi satu ya, sehingga bentuknya apa? Bentuk suatu lingkaran. Jadi selenoid ideal memiliki panjang tak berhingga. Kuat medan magnetik di luar selenoid idealnya 0, sedangkan di dalam rongganya sesuai dengan persamaan. Ingat ya, ini clue-nya nih. Jika selenoid yang panjangnya berhingga kita gabungkan ujungnya, maka kita mendapatkan sebuah lingkaran seperti kue donat ya, yang kita sebut sebagai toroid. Ya, sebagai toroid. Jadi medan magnet dalam toroid. Ini kita lihat pembahasannya ya. Jika kita bergerak sepanjang rongga selenoid ideal atau panjang tak berhingga, maka kita tidak pernah menemukan ujung selenoid tersebut. Dengan cara yang sama, apabila kita bergerak sepanjang rongga toroid, kita pun tidak pernah menemukan ujung toroid tersebut, sehingga toroid akan serupa dengan selenoid ideal. Oleh karena itu, menjadi sangat logis apabila kita berkesimpulan bahwa kuat medan magnet dalam toroid sama dengan kuat medan magnet dalam selenoid ideal. Ya, sehingga apa rumusnya ini? Kuat medan magnet dalam toroid itu ideal ya, mu0 NI. N adalah jumlah kumparan, persatuan panjang, I-nya arus ya, kemudian mu0 adalah permutasi ruang hampa ya. Jadi ideal ya, toroid ideal. Jadi kalau toroid ideal itu
kuat medan magnet di luar toroidnya 0, ya, sehingga ini yang kita sebut sebagai sama juga dengan solenoid ideal, ya. Nah, banyak juga contoh ya, tidak cuma sejajar satu ya, ini ada juga yang 2 kawat ya, contoh-contoh yang lain. Nah, silakan dipelajari juga untuk kawat-kawat yang dimaksud. Misalnya ini ada 2 kawat sejajar ya, 2 kawat sejajar berarti di sini ada cross ya, anggaplah kalau saya bilang ini masuk, ada 2 titik ya, dengan jarak B di aliran arus I1 I2. Ini ada titik di sini, titik P, jarak dari I1, dari kawat I1 itu A ya. Berarti kalau untuk mencari dari jarak I2 tinggal kita lihat saja Pitagorasnya gitu ya. Medan magnet total di titik P merupakan jumlah vektor medan magnet yang dihasilkan I1 dan I2. Jadi terlebih dahulu kita harus menentukan B1 berapa, B2 berapa, kemudian yang dihasilkan oleh apa? Oleh arus masing-masing ya, dan arah masing-masing arus I1 I2. Jadi kalau kita pakai hukum filsafat untuk menentukan medan B1 B2, B1 ya, karena B1 itu tegak lurus, langsung kita pakai min0 per 2V I1 per A. Sedangkan yang B2 itu ada sisi miring ya, dengan berhubungan dengan ini akar A kuadrat plus B kuadrat itu. Maka kita pakai rumusnya min0 per 2V I2 per akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, jadi jangan terkecoh ya, persamaannya tidak terlalu sulit untuk kita selesaikan dengan mudah. Jadi ini arahnya nih ya. Jadi ini B2, ini B1, ini sudutnya theta ya, sama dengan ini ya, dengan theta. Ini adalah arahnya ya, yang kita sebut sebagai jumlah dari B1 dan B2 nantinya. Nah, kalau kita pakai aturan jajaran Genja, maka B itu adalah akar B1 kuadrat plus B kuadrat B2 kuadrat ditambah 2B1 B2 cos theta. Nah, karena untuk tadi segitiga ya, untuk segitiga maka sisinya itu kita lihat ada sisi A, sisi B, dan juga akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Maka ini kita pakai nih cos ya, cos X per R. X per R, ini X di A, R nya adalah akar dari rumus Pitagorasnya itu, akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kemudian gaya antara 2 kawat berarus ya. Nah, sekarang kita lihat gayanya bagaimana. Jadi kalau ini ada I1, ini A2, ini kemarin tadi ya, kemudian ini adalah arah B21, maka gayanya ya, gaya yang berhubungan dengan listrik I1 dan I2 adalah F21 pada jarak A ya. Kita lihat hubungan antara I1 dan I2, jadi gayanya ada ya, gaya antara 2 kawat. Nah, untuk menentukan kuat medan pada kawat I1 terhadap I2 ya, maka kita sebut sebagai B21 min0 per 2V I1 per A ya. Nah, arah medan magnet ini tegak lurus ya, karena kawat 2 dialiri arus listrik, maka ada gaya Lorentz yang bekerja pada kawat 2. Arah gaya listrik, arah arus listrik pada kawat 2 dan arah medan magnet pada kawat tersebut saling tegak lurus, sehingga gaya Lorentz-nya adalah F21 I2 B21 L2 ya. Nah, ini kita tinggal sesuaikan saja ya persamaannya, sehingga kita dapatkan persamaannya adalah B-nya ya, B21 adalah mu0 I1 I2 per 2VA dikali L2. Ini kita tinggal pakai saja ya persamaan yang sudah kita hitung tadi. Nah, kemudian dengan L2 adalah panjang kawat yang dialiri arus I2, maka gaya Lorentz persatuan panjang yang bekerja pada kawat 2 adalah F21. Jadi F2 kecil-kecil ya,
adalah F21 besar per L2. Nah, ini kita pakai nih. F21 sudah kita hitung tadi, ya. Maka kita bagi dengan L2. Jadi sisanya ini ya. μ0 I1 I2 per 2VA. Nah, sekarang kita lihat contoh nih, ada contoh. Berapa besar dan arah gaya antara dua kawat yang panjang masing-masing adalah 45 meter dan terpisah sejauh 6 cm. Jika masing-masing dialiri arus 35 ampere dalam arah yang sama. Nah, berarti apa? L-nya 45 meter, A-nya 6 cm, atau kita ubah dalam meter menjadi 0,06 meter. Medan magnet yang dihasilkan persatuan kawat di posisi kawat lainnya adalah ini ya, B sama dengan μ0 per 2VI per A. Ya, gaya medan magnet ya pada kawat adalah F sama dengan bil atau ILB. Ya, kita hitung ya langsung ya, kita pakai μ0 I kuadrat L per 2VA. μ0 nya adalah 2 kali 10 pangkat min 7 ya. I nya adalah 35 dikuadratkan ya, kemudian A nya adalah 0,06. Jadi μ0 ini kan 4V kali 10 pangkat min 7 ya, kita bagi 2, jadi sisanya 2 kali 10 pangkat min 7 dikali L nya 45, maka kita dapatkan 0,184 Newton ya untuk gaya magnet. Jadi ini gaya Lorentz-nya nih. Nah, sekarang bagian terakhir untuk definisi 1 ampere. Nah, biasanya kalau kita berbicara arus itu kan satuannya ampere ya, simbolnya I. Maka berdasarkan gaya antara dua kawat sejajar yang dari arus listrik, maka kita bisa mendefinisikan besar arus 1 ampere. Misalkan dua kawat sejajar tersebut dialiri arus yang tepat sama I2, I1 sama dengan I2 ya, atau sama dengan I, maka gaya persatuan panjang yang bekerja pada kawat 2 adalah F12, F kecil ya, μ0 per 2VI kuadrat per A. Jika I nya sama dengan 1 ampere dan A nya adalah 1 meter, lihat ya nilainya ya, maka F21 adalah μ0 per 2VI kuadrat per I. Kita dapatkan μ0 per 2V ya, μ0 adalah 4V kali 10 pangkat min 7, maka kita dapatkan dibagi 2V ya, kita dapatkan 2 kali 10 pangkat min 7 Newton per meter. Artinya ini ya. Demikian, dengan demikian kita dapat mendefinisikan arus yang mengalir pada kawat sejajar besarnya 1 ampere jika gaya persatuan panjang yang bekerja pada kawat adalah 2 kali 10 pangkat min 7 Newton per meter. Oke ya, itu pembahasan. Nah, kemudian di sini ada banyak soal ya yang bisa kita jadikan bahan latihan ya di akhir bab. Biasa di dalam pembahasan buku ini selalu ada latihan-latihan soal yang bisa kita pelajari ya dari hal-hal yang belum muncul ya. Ini ada beberapa soal yang, nah di akhir bab ini juga ada soal-soal ya yang bisa dijadikan bahan latihan. Silahkan dicoba untuk dilatih sehingga lebih hafal ya. Kita bisa lebih cepat mengingat bagaimana cara aplikasi dari masing-masing pembahasan soal kita ini. Oke ya, saya kira itu saja pembahasan kita hari ini. Akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang untuk pembahasan bab selanjutnya. Bagaimana guys pembahasan hukum filsafat yang tadi sudah dijelaskan dan dilanjutkan dengan pembahasan latihan soal? Yang suka dengan konten kami silahkan like, komen, dan share ke sosial media kalian, dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.